Perkenalkan, nama saya Stefan Christian Rengkeng. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saat ini teknologi telekomunikasi memiliki perkembangan yang cukup pesat. Hal ini juga terjadi karena adanya dorongan dari karakteristik manusia modern yang saat ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi, mencari layanan yang cepat dan fleksibel, dan cenderung mengejar efisiensi di segala aspek. Salah satu perangkat yang sering digunakan dalam berkomunikasi adalah komputer. Bahkan sampai saat ini penggunaan komputer cukup penting, karena selain bisa digunakan untuk berkomunikasi, komputer juga bisa memudahkan kita dalam membuat tugas. Maka dari itu, hingga saat ini komputer sudah menjadi barang yang tidak asing lagi di kehidupan manusia. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Syarat-syarat sebuah jaringan komputer. Yang pertama, minimal terdapat dua buah perangkat yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel maupun nirkabel. Kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Pengguna sangat diperlukan dalam membentuk suatu jaringan komputer. Ketiga, terdapat data yang dapat ditukarkan di dalamnya. Selain data, juga terdapat konten maupun informasi. Keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Sifat-sifat dasar jaringan komputer. Yang pertama, scalability. Adalah jaringan komputer dapat diskalakan atau diukur sesuai dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Contoh, jaringan komputer dapat menghilangkan batasan dengan lingkup geografis, sehingga bisa terhubung melalui internet meskipun dengan jarak yang jauh. Kedua, resource sharing. Adalah jaringan komputer yang dapat digunakan untuk saling berbagi satu sama lain dan memakainya secara bersamaan. Contoh pemakaian layanan cloud computing, misalnya Google Doc. Ketiga, connectivity. Adalah jaringan komputer memiliki sifat mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer serta pengguna komputer sendiri. Juga dapat terhubung ke dalam jaringan komputer yang telah tersedia. Contoh, smartphone sudah mampu menjadi instant wifi atau hotspot dengan menggunakan fitur tethering dengan memanfaatkan teknologi peer-to-peer. 4. Reliability. Adalah jaringan komputer memiliki kemampuan yang diandalkan di dalam jaringan komputer, di mana keandalan ini dapat diartikan bahwa paket data yang dikirimkan oleh pengirim akan sampai dengan baik kepada penerima. Contoh, transmisi paket data. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Jika dikelompokkan berdasarkan media transmisi, maka jaringan komputer ini memiliki dua jenis, antara lain wireless network. Jenis transmisi ini tidak mengandalkan kabel lagi sebagai media pengirim data, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. 2. Wired network. Jenis transmisi ini membutuhkan media seperti kabel untuk mengirimkan transmisi data antara satu perangkat ke perangkat lainnya. Jaringan komputer berdasarkan topologi. Pertama, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang pertama digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang dipakai di suatu perusahaan maupun instansi karena risiko yang ditimbulkan terlalu besar. Kelebihan topologi bus. Biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat. Kemudian proses instalasi mudah dan sederhana. Membutuhkan kabel yang sedikit. Kekurangan topologi bus. Tidak cocok untuk penggunaan trafik yang padat. Sulit dalam melakukan maintenance. Koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain. Kedua, topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang.
dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti gambar topologi star di atas. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Kelebihan topologi star: mudah dalam pengembangan suatu jaringan, dapat menggunakan berbagai jenis kabel, pemeliharaan yang lebih murah, kecepatan transfer yang lebih cepat. Kekurangan topologi star: topologi star hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Biaya yang relatif mahal, jumlah port yang terbatas pada hub. Ketiga, topologi ring. Topologi ring adalah skema atau sebuah cara yang menghubungkan satu komputer dengan perangkat komputer lain menggunakan rangkaian yang membentuk titik-titik, di mana titik-titik tersebut terhubung dengan dua titik lain pada satu jaringan. Keuntungan topologi ring: sederhana dan mudah dibuat, memiliki performa lebih tinggi jika dibandingkan dengan topologi bus, lebih hemat biaya instalasi dan pemakaian kabel, tidak membutuhkan switch, hub, dan bridge untuk membangun topologi jaringan ini. Kekurangan topologi ring: pengiriman dan penyampaian data cukup lama karena harus melewati masing-masing komputer. Pengembangan jaringan sulit dilakukan karena proses pemindahan. Konfigurasi topologi ring relatif lebih sulit. Keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan yang bisa digunakan untuk banyak rute. Jaringannya menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data bisa menjadi lebih cepat. Pada topologi mesh, setiap komputer terhubung satu sama lain membentuk seperti jala. Maka tidak heran jika topologi ini juga sering dikenal dengan topologi jala. Keuntungan topologi mesh: data lebih cepat sampai ke komputer tujuan, bandwidth limit cukup besar, keamanan data sangat baik dan dapat diatur sesuai kebutuhan. Kekurangan topologi mesh: banyaknya kabel yang dibutuhkan, proses pemasangan konfigurasi yang cukup sulit, biaya perawatan yang mahal. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi berbeda, yaitu topologi star dan bus. Metode ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung. Keuntungan topologi tree: mempunyai jaringan yang besar, manajemen data yang baik, memiliki akses data segera. Kekurangan topologi tree: biaya lebih besar, dapat melumpuhkan jaringan, pengelolaan tergolong sulit, perawatannya sulit. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama, LAN, Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Kedua, ada MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian ada WAN. Wide Area Network atau WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara atau benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Kemudian ada internet. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia. Karena internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara mendunia sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan perpaduan antara berbagai jenis jaringan komputer beserta topologi dan tipe jaringan yang saling berhubungan satu sama lain. Dan ini adalah referensi dari materi saya. Sekian dan terima kasih.